Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sidang sholat id Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, juga nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi ini, insya Allah. Sholawat beserta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Ramadan 1447 Hijriah ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan Ramadan. Yang pertama, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik, namun tentu saja tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan pihak-pihak yang terkait yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama Ramadan. Tanpa kerja keras dan semangat kebersamaan dari seluruh anggota panitia, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan pengorbanan waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian menjadi amal kebaikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah banyak membantu dari segi pembiayaan, sehingga alhamdulillah semua kegiatan bisa terlaksana. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan ibu bapak semua dengan pahala yang berlipat ganda. Berikut laporan kegiatan yang sudah kami laksanakan. Pertama, Tarhib Ramadan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2026, juga Tholabul Ilmi berupa kajian-kajian dan pelatihan, diantaranya pemulasaraan jenazah, tata cara dakwah untuk menjadi khotib Jumat. Yang kedua, kegiatan tarawih 30 hari, dilanjutkan tadarus Al-Quran dan kultum. Ketiga, iftar bersama dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Ramadan. Sahur bersama selama 10 hari terakhir. Itikaf 10 hari terakhir beserta qiyamul lailnya. Keenam, santunan anak yatim sebanyak 173 anak dan pembimbing 13 orang, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Kemudian kegiatan santunan untuk petugas kebersihan 8 orang dan petugas keamanan 9 orang. Kedelapan, learning camp. Learning camp dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 yang diikuti oleh para pemuda dan remaja Masjid Mutiara Hikmah, berlokasi di Parongpong, Lembang. 9. Kegiatan tahfiz intensif selama 2 pekan. 10. Itikaf anak-anak selama 10 hari terakhir. 11. Penerimaan zakat mal, fidyah, sedekah dan fitrah. Dan yang terakhir, kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan kita segera akan laksanakan.
Kemudian berikutnya saya informasikan mengenai laporan keuangan secara global sebagai berikut. Yang pertama, dana donasi dan sumbangan terkumpul 140 juta. Kemudian pengeluaran dan penyaluran terkumpul 134 juta. Saldo 6 juta ini akan digunakan untuk operasional kegiatan Idul Adha. Yang kedua, penerimaan zakat. Penerimaan zakat total adalah kurang lebih 72 juta. Zakat fitrah 33 juta, zakat mal 24 juta, infak sedekah 12 juta, fidyah 2 juta, dan beras sebanyak 297 kilo. Zakat fitrah dan fidyah semua sudah disalurkan kepada yang berhak, diantaranya kepada warga RW 09 meliputi RT 3 dan RT 4, untuk warga di RW 15 meliputi RT 1, 2, 3, 5, dan 6, kemudian kepada sejumlah yayasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang keempat, kaum duafa yang ada di wilayah Cimahi. Ketiga, zakat mal dipakai untuk zakat mal dipakai untuk asnaf di 8 asnaf di Masjid Muathara Hikmah, para fisabilillah, guru mengaji tahfiz TPA, guru mengaji Qurrata Ayun, dan fakir yang ada di lingkungan 23 dalam 1 tahun ke depan. Dan perlu kami informasikan juga untuk pelaksanaan sholat id, sebagai imam dan khotib sudah hadir bersama kita oleh Dr. Ustadz Dr. Dede Rodin LC. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan Ramadan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir saya mengucapkan secara pribadi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf segala kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أفقر وأغنى. الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أضحك وأبكى. الحمد لله الذي جعل لنا عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. عباد الله، usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini bersamaan dengan terbitnya mentari di ufuk timur, kita berkumpul di sini dalam rangka mengagungkan dan memuliakan asma Allah. Di bawah naungan langitnya yang tak bertepi, baru saja kita lakukan ruku dan sujud kepadanya. Di atas tanahnya yang dingin, kita ratakan dahi kita, tersungkur di hadapan Allah yang maha luhur. Kita gemakkan puji syukur kita ke hadirat Allah Ta'ala. Kita besarkan keagungan Dia di atas segalanya. Semoga Dia yang bersemayam di arasy yang agung, yang bermukim di hati kita yang paling dalam, berkenan menerima syukur kita, baik yang kita ungkapkan dalam gemetar bibir kita maupun yang tak sanggup kita ucapkan dalam relung hati kita yang paling sunyi. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada para nabi,
khususnya kepada junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Aidin aidat rahimakumullah. Setiap menjelang lebaran, banyak di antara saudara kita yang mudik ke kampung halamannya, menemui keluarga dan kerabatnya. Sebagian di antara mereka menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, namun dengan penuh kesukacitaan, sebab mereka dapat kembali ke kampung asal mereka. Namun tahukah saudara-saudaraku, suatu saat kita juga akan melakukan mudik yang jauh lebih melelahkan, mudik yang tidak bisa ditunda dan dihindari, yakni mudik menuju kampung abadi kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut laporan para sahabat, baik dalam salat Jumat maupun dalam salat Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah sebagaimana yang saya baca tadi. Pada surah Al-A'la, Allah memuji orang yang berzakat, orang yang berzikir, dan orang yang melakukan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini berkaitan dengan salat Idul Fitri. Sementara pada surat Al-Ghasyiyah di ujungnya diceritakan keadaan manusia ketika mereka kembali kepada Tuhannya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah, kata Allah, mereka akan kembali, dan kepada kami pula mereka akan dihisab. Dibacakannya surah Al-Ghasyiyah pada Idul Fitri antara lain untuk mengingatkan kita akan hari ketika kita mudik kepada Allah Ta'ala. Selain di Al-Ghasyiyah, di berbagai ayat dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan kita bahwa memang Allah lah tempat kembali kita. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah tempat kembali kalian. Wa ilallahil masir. Kepada Allah juga tempat kembali kalian. Kita semua lahir di dunia ini, dan jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya memiliki kerinduan untuk kembali kepada Allah, sebab kita berasal dari sana. Tanah air kita yang sejati adalah Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kampung abadi kita adalah akhirat, sementara dunia hanyalah persinggahan sementara. Ibarat seorang musafir, di dunia ini kita hanya berhenti sebentar untuk melanjutkan perjalanan panjang menuju tujuan akhirnya, dan tujuan itu adalah Allah Ta'ala. Suatu saat, suka tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika maut menjemput kita, kita akan menempuh perjalanan yang panjang dan mengerikan. Menurut Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 saat yang paling menakutkan yang akan dialami anak Adam. 1, ketika ia menyaksikan malaikatul maut. Yang kedua, saat ia bangun dari alam kuburnya. Dan yang ketiga, saat ia berdiri di hadapan Allah dan ia tidak tahu apakah ia termasuk penghuni surga wal iyad billah atau penghuni neraka. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, ketika anak Adam mengawali hari pertama di alam akhirat, diperlihatkan kepadanya kekayaannya, keluarganya, dan amalnya. Pertama-tama ia melirik ke harta kekayaan, lalu ia berkata, wallah inni kuntu alaika harisan sahihan pamali indak. Demi Allah, dahulu aku mengumpulkanmu dengan rakus dan pelit. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Sang harta menjawab, khud minni kafanak. Ambillah dariku kain kafanmu. Lalu ia melirik ke keluarganya dan berkata, demi Allah, dahulu aku sangat mencintaimu, aku menjagamu. Sekarang apa yang akan kalian berikan kepadaku? Keluarganya hanya bisa menjawab, nu'addika ila hupratika nuwarika fi. Kami hanya bisa mengantarkanmu ke liang lahat dan menguburkanmu. Setelah itu, ia baru melirik kepada amalnya dan berkata, demi Allah, dahulu aku membencimu, aku melihatmu sebagai beban yang berat. Sekarang, apa yang engkau akan berikan kepadaku? Lalu amal itu menjawab,
ana qarinuka fi qabrika wa yauma nashrika hatta u'radu ana wa anta ala rabbik. Akulah yang akan menjadi temanmu dalam kuburmu ketika kamu dihimpunkan sampai aku dan kamu berhadapan dengan Tuhanmu. Bila anak Adam itu termasuk pecinta Allah, akan datang menjemputnya seseorang yang harum baunya, indah wajahnya, dan bagus pakaiannya. Ia datang membawa kabar gembira tentang surga di akhir perjalanan. Ketika dia bertanya kepadanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku amal salehmu. Sebaliknya bila hamba itu adalah musuh Allah, akan datang menjemputnya seseorang yang penampilannya jelek dan baunya amat busuk. Ia membawa kabar buruk tentang neraka di akhir perjalanan. Ketika dia ditanya, siapakah kamu? Ia menjawab, aku amal jelekmu. Ketika anak Adam dibaringkan di kubur, ia akan bergumam kepada liang lahat, wahai rumah yang dipenuhi cacing, wahai rumah kesunyian, wahai rumah keterasingan, wahai rumah kegelapan. Liang lahat itu pun akan berkata, inilah memang yang sudah aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang telah kau persiapkan untuk pertemuan denganku? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Mari kita renungkan pertanyaan liang lahat nanti. Apa yang telah kalian persiapkan untuk bertemu denganku? Pertanyaan itu akan kita dengar, menghantam dada dan mengiris hati kita. Saudara-saudaraku, ternyata yang akan dibawa dari harta kita secara materi hanyalah kain kafan. Yang bisa dilakukan keluarga kita hanyalah mengantarkan kita ke pekuburan dan menguburkannya di liang lahat. Sedangkan yang akan terus menyertai kita adalah amal kita. Itulah yang ditegaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 3 yang akan mengikuti mayit, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali, 1 akan tetap bersama dia, dan yang tetap bersamanya adalah amalnya. Aidin aidat yang berbahagia, Al-Quran menggambarkan kepada kita 2 wajah kematian dengan gambaran yang sangat berbeda. Pertama adalah kematian seorang mukmin yang saleh. Ketika saat itu tiba, para malaikat datang dengan penuh kelembutan, mencabut ruhnya dengan penuh kasih sayang. Wan nasyitati nashta. Mereka menenangkan hati orang beriman, menghapus rasa takut dan kesedihannya, sembari berkata, Salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kesejahteraan bagi kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang kalian telah kerjakan. Kedua, kematian orang yang durhaka dengan pemandangan yang menggetarkan. Para malaikat mencabut nyawa mereka dengan keras dan paksa. Wan nazi'ati gharqa. Sambil memukul wajah dan punggung mereka. Suatu hari ketika ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah SAW, beliau menjelaskan kepada para sahabat yang hadir ketika itu bahwa orang yang meninggal itu ada 2 macam, mustarih dan mustarah minhu. Mustarih adalah orang yang ketika wafat justru menemukan istirahatnya. Seorang mukmin yang akhirnya bernaung di bawah rahmat Allah setelah dia lelah menghadapi kepenatan dunia dengan usaha, dengan bekerja dan berjihad. Bagi mereka, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan perpindahan dari penjara dunia menuju istana keabadian. Adapun mustarah minhu adalah orang yang kematiannya justru membuat makhluk Allah merasa lega. Pepohonan, bumi, bahkan binatang pun seakan beristirahat dari gangguan dan kezalimannya. Demikianlah Al-Quran mengingatkan kita, kematian bukan sekedar akhir perjalanan hidup, tapi cermin dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini. Hadirin yang mulia, kita tidak tahu pada kematian yang mana kita nanti akan berada. Apakah kita akan dipanggil pulang dalam pelukan kasih sayang Allah, ataukah kita menghadapi kematian yang mengerikan dalam kemurkaannya? Kita juga tidak tahu bagaimana kita akan bangkit dari kubur nanti. Apakah dengan wajah yang tertunduk ketakutan, wujuhun khasyiah, ataukah dengan wajah yang berseri penuh kebahagiaan, wujuhun na'imah. Yang pasti setiap kita akan berada pada salah satu di antara keduanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang saya muliakan. Tahukah kita apakah bekal terbaik untuk perjalanan mudik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah telah memberikan jawabannya dalam Quran surah Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Takwa tidak berhenti pada pengakuan di lisan, tapi terwujud dalam amal saleh yang dilandasi tauhid yang lurus. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapapun yang hendak mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Al-Kahfi 110. Amal saleh menyangkut ketaatan secara personal kita kepada Allah dan secara kebaikan secara sosial kepada sesama. Bekal inilah yang akan disesali setiap orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika kematian telah datang, manusia baru tersadar bahwa hidup yang singkat dahulu adalah kesempatan berharga yang telah disia-siakan. Sambil menundukkan kepala penuh penyesalan, ia berkata, Tuhan kami, kini kami telah melihat dan mendengar, kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat beramal soleh. Quran Surat As-Sajdah 12. Di saat yang lain ia merintih, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku terhadap Allah. Quran Surat Az-Zumar 5556. Bahkan ia memohon dengan penuh harap yang tak lagi berguna. Sekiranya engkau menunda ajalku sebentar saja, pasti aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Quran Al-Munafikun 10-11. Namun semua itu telah terlambat. Waktu telah habis. Pintu amal telah tertutup. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam. Karena dahulu ia tidak menjadikan amal saleh sebagai bekal menuju alam keabadian. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekal amal saleh inilah yang sering kita abaikan dan kita lupakan. Setiap hari kita bekerja keras mengumpulkan bekal untuk kehidupan dunia yang sementara. Kita menabung untuk hari tua, menyiapkan biaya pendidikan untuk anak-anak kita, dan merancang masa depan keluarga kita. Namun seringkali kita lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh lebih panjang, perjalanan menuju akhirat. Lalu apa bekal terburuk dalam perjalanan mudik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita dengar peringatan dari Rasul kita yang mulia. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal dalam perjalanan mudik ke kampung akhirat adalah berbuat zalim kepada sesama. Pernahkah saudara-saudara mendengar sabda Rasulullah tentang orang yang malang ketika dia berhadapan dengan pengadilan Tuhan? Itulah mereka yang datang di hadapan pengadilan ilahi membawa pahala salat, membawa pahala puasa dan zakat mereka. Tapi sayangnya ketika ia dihadapkan kepada Allah, datang pula orang-orang yang pernah ia zolimi. Ada orang yang ia pernah hinakan kehormatannya. Ada orang yang ia pernah rampas hartanya. Ada orang yang pernah ia sakiti tubuhnya. Maka kebaikannya diberikan kepada mereka hingga habis. Ketika kebaikannya telah habis, sementara tuntunan orang-orang yang dizolimi belum selesai, dosa-dosa mereka yang dizolimi itulah dipindahkan kepadanya. Lalu akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Kata Nabi, itulah al-muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Karena itu hadirin yang mulia, marilah kita semua bertanya kepada masing-masing diri kita. Sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan mudik kita ke kampung abadi? Bukan sebuah perjalanan untuk beberapa hari, tapi perjalanan yang sangat panjang. Yang kata Al-Quran, satu harinya setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Betapa banyak di antara kita yang bekerja keras siang dan malam
demi mempersiapkan masa tua yang hanya berlangsung beberapa tahun, tapi lalai dan abai, bukan bekal untuk kehidupan di setelah kematian. Oleh karena itu, hari yang penuh keberkahan dan keberuntungan ini, sambil mengenang keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudik terlebih dahulu kepada Allah, marilah kita renungkan bekal mudik ke kampung abadi kita. Marilah kita bertekad untuk memelihara sisa umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita syukuri semua anugerah Allah kepada kita dengan berusaha membahagiakan sesama manusia. Dengan begitu, kita berharap suatu saat ketika Allah memanggil kita, ketika kita harus mudik kepadanya, kita sudah siap dengan bekal yang cukup. Semoga kita kembali kepada Allah dan Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah dan mesra, sebagaimana Allah sebutkan dalam akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengakui kesalahan, kehilapan, kealpaan dan dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Ghaffar, dengan cahayamu kami mendapat petunjuk. Dengan karuniamu ya Allah kami mendapat kecukupan. Dengan nikmatmu ya Allah kami masuki pagi dan petang. Sampaikanlah salawat dan salam kami kepada junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Rabbana, inilah kami pada hari yang penuh keberkahan dan keberuntungan. Kami bersimpuh mengetuk pintu keagungan-Mu. Hadir di sini di antara kami pemohon, peminta dan orang-orang yang sebenarnya malu karena kami memikul dosa dan kemaksiatan. Tapi kami yakin kasih-Mu amat luas, maaf-Mu mendahului murka-Mu. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Di hadapan kami ada orang yang dizolimi, kami tidak menolongnya. Kepada kami ada orang yang berbuat baik, kami tidak berterima kasih kepadanya. Orang yang susah memohon bantuan kepada kami, kami tidak menghiraukannya. Ada hak-hak kaum mukmin dalam diri kami, kami tidak memenuhinya. Tampak di hadapan kami aib sesama kaum muslimin, kami tidak menyembunyikannya. Dihadapkan kepada kami dosa, justru kami seringkali melakukannya. Rabbana, siapa lagi gerangannya yang nasibnya lebih jelek dari kami? Jika dalam keadaan penuh dosa dan kehilapan ini, tiba-tiba kami diwafatkan, sedang kami belum menyiapkan pembaringan kami. Kami belum menghamparkan amal saleh untuk tikar kami. Bagaimana kami tidak khawatir, sedang kami tidak tahu akhir perjalanan kami. Nafsu selalu menipu kami. Hari-hari senantiasa melengahkan kami, sementara malaikat maut selalu mengepakkan sayapnya di atas kepala kami. Wahai Allah yang selalu menganugerahkan ampunan kepada makhluknya, jangan lewatkan kami di hari kiamat nanti dari sejuknya ampunan dan magfirah-Mu. Jangan tinggalkan kami dari indahnya maaf-Mu. Naungi dosa-dosa kami dengan awan rahmat-Mu. Curahi aib-aib kami dengan hujan kasih-Mu. Rabbana, maafkanlah kami sehingga kami tidak lagi durhaka kepadamu. Berilah kami mata yang mudah menangis karena takut padamu. Berilah kami hati yang mudah tersentuh ketika melihat penderitaan saudara-saudara kami. Berilah kami tangan yang mudah mengulurkan bantuan kepada sesama hamba-Mu. Berilah kami darah yang tercurah dalam perjuangan menegakkan agama-Mu. Jadikanlah kami di antara orang-orang yang bersegera menuju-Mu, yang mudah dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, yang mau berbagi dengan sesamamu. Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan. Ampuni dosa-dosa kami yang menyebabkan turunnya bencana dan malapetaka. Ampuni dosa-dosa kami yang menghalangi terijabahnya doa. Ampuni dosa-dosa pasangan kami, dosa-dosa anak-anak kami. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah, pasangan dan anak-anak kami yang menjadi penyejuk mata buat kami. Ampuni ya Allah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami di waktu kecil.
Bagi orang tua kami yang masih hidup, berkahi sisa usia mereka. Sehatkan tubuh mereka. Tenangkan hati mereka. Jadikanlah kami anak yang mampu berbakti dan membahagiakan mereka. Dan jadikanlah kebaktian kami ini sebagai jalan melapangkan kami menuju surgamu. Bagi orang tua kami yang telah mudik, telah wafat, ampuni dosa-dosanya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya. Temani kesendirian di alam barzahnya dengan sebaik-baik teman. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Himpunkan dan pertemukan kami ya Allah kelak di surga Aden bersama orang tua kami yang soleh, bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa-dosa tetangga kami, ampuni dosa-dosa seluruh kaum mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Ya Allah, bebaskan negeri-negeri kaum muslimin yang masih terjajah. Bebaskan Gaza, Palestina, dan berbagai negeri yang masih belum merdeka. Berikanlah kepada mereka kekuatan. Ya Allah, wahai yang maha pengasih di antara yang pengasih, terimalah tobat kami dalam syukur dan pengorbanan kami. Sampaikanlah salawat dan salam kami kepada junjungan kami, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kullu am wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.